Kalau supranatural ya, Ada juga sebenarnya gue ada supernatural ada. temen kuliah gue nih. Ini gue baru pertama kali lihat sih secara langsung gitu ya orang yang gitu loh. Hmm. Jadi posisinya itu dia emang dari kecil itu, ini gue tahu ceritanya setelah kejadian ya. Jadi gue cerita sama ibunya. Jadi Oh, iya. dia itu emang dari kalangan keluarga yang agamanya kuat, terus Hmm. juga bisa lah yang kayak hal-hal kayak gitu. Oh iya. Dan itu posisi rumahnya juga di Brebes juga, di pedalaman juga lah. Jadi ya mungkin orang pedalaman sama hal kayak gitu udah Kayak hal familiar yang lah, biasa. udah kayak Iya. hal biasa gitu kan. Nah, ini kejadian itu gue ada acara kayak semacam acara organisasi. Cuma nih acara pengabdian di desa selama 3 hari. Dan acara itu waktu itu di Pemalang kan. Nah, buat perjalanan dari Purwokerto ke Pemalang itu mungkin ada sekitar di 2 jam atau 3 jaman lah. Jadi dan aksesnya itu kita lewat naik turun gunung gitu, walaupun jalan besar ya. Cuma Iya. emang naik turun gunung. Nah, posisinya itu mau di mau survei. Iya. Mau survei dulu sebelum hari H nih. Ya kan kegiatan. Nah, anggota gue, terus gue ketua sih. Nah, anggota gue itu udah pada duluan jalan, gue tuh nyusul karena gue ada kegiatan lain dulu. Oh iya. Gitu, akhirnya gue nyusul di malam, gue baru berangkat. Itu jam 9 malam gue berangkat dari Purwokerto. Enggak, jam 7 malam. Iya. Jam 7 malam gue berangkat dari Purwokerto. Gue berdua nih sama dia, dan dia itu memang posisinya wakil gue kan, wakil ketua. Nah, gue berangkat lah tuh. Emang lewat jalan tuh hutan-hutan gitu kan, kanan kiri ada makam keramat dan sebagainya itu. Nah, awal perjalanan sampai di lokasi acara nih, itu biasa aja, dia nggak ada gimana-gimana, biasa aja. Cuma emang pas lagi jalan tuh dia kayak sempet ngomong, di ada tolak angin kayak gitu. Nggak ada sih, beli aja kali ya. Ya udah, beli itu di Indomaret kan, sebelum berhenti beli tolak angin lah. Dia ngerasa badan gak enak gitu. Ya udah, nah pas sampai sana itu lagi ada acara desa gitu. Oh, cari Jadi desa. acara desa. Yang satu acara sholawatan nih, Iya. yang satunya lagi itu ada acara semacam sintren. Lo tau Kayak sintren main-main ya? alat-alat itulah ya. Sintren itu jadi kebudayaan, apa, dia kayak semacam kebudayaan. Jadi kayak ada penari gitu, jadi ada alat musik tradisional Iya. disetel. Wayang. Terus itu orang yang joget. Nah, jogetnya orang itu jadi dia kayak dirasukin. Jadi posisi ini pakai baju biasa, terus ada dikurung kayak kurung ayam. Lu pernah lihat pasti mungkin. Pas dibuka nanti dibaca-bacain lah sama pawangnya gitu. Pas dibuka itu udah langsung berhias, dia udah pakai kebaya, matanya ditutup juga ya kan. Nah, itu joget-joget situ selama musiknya nyala kan. Nah, entah kenapa temen gua ini dia ngajak buat nonton itu, padahal satunya sholawatan. Iya. Ya dia ngajak nonton itu, yaudah kita ke situ lah nonton rame-rame kan. Nah, Batu. kejadiannya nggak habis dari situ. Nah, itu udah mulai kerasa aneh dia. Itu mulai kerasa aneh. Yang Kayaknya pertama, nggak diundang datang. bener. Nah, itu dia yang pertama kejadian, habis itu dia bengong terus kan. Terus yang kedua, badannya ngerasa pada sakit kan. Ya udahlah, kita karena acara itu cuma survei, habis survei besoknya itu baru berangkat lagi, balik lagi ke Purwokerto gitu kan. Nah, pas pulangnya ini itu dia badannya bener-bener sakit karena gue boncengan. Itu sampai di motor pun, dari gue berangkat dari Pemalang itu tuh dia sender ke gue begitu, sambil kayak menggigil badannya. Itu, aduh diem gak kuat, gue diem gak kuat, diem kayak gitu kan. Aduh, gue kira nih orang meriang biasa kan. Ya udah, gue sampai Purwokerto. Kita memang posisi gue itu tidur di sekretariat organisasi, belum ngekos tuh posisinya. Nah, di sekretariat organisasi itu orang-orang lagi pada ada acara, jadi nggak ada. Jadi gue cuma bertiga, gue, dia sama satu teman gue. Ya udah tuh kan dia posisi meriang, akhirnya ditidurin di kamar, tidur lah. Ya udah, gue kegiatan kayak biasa, main HP lah apa segala macam di sekre itu kan. Nah, nggak lama dia teriak terus gitu, kayak sakit sakit gitu kan. Waduh, gue bingung nih kenapa. Akhirnya karena itu nggak ada orang dewasa kan, memang mahasiswa itu kontrakan kan. Terus tetangga lah, ada tetangga, kita minta tolong lah gitu. Akhirnya sama tetangga itu kayak dibikinin semacam apa ya, kalau di sana bahasanya sambetan. Sambetan itu kayak rempah-rempah gitu, lu ulek, terus nanti dibalurin ke badan orangnya gitu. Itu biasanya tuh buat nangin orang meriang Oh iya. gitu. Kan dibikinin lah sama tetangga di meriang. Nah, habis dari situ kok nggak ini ya, apa Nggak efek. maksudnya nggak hilang-hilang, nggak membaik terus ya kondisinya, terus kayak gitu sakit sakit teriak aja gitu kan. Kayak kita bingung ya, panggil lah orang temen gue ini orangnya emang bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Iya. Pas dia datang, katanya masuk kamar itu posisi ini kasur nih, ini kasur, di samping kasur itu ada lemari. Iya. Pas dia masuk, dia keluar lagi, dia ngomong, anjir cok, itu di lemari ada cewek lagi uncang-uncang kayak gini sambil ngeliatin dia. Uncang-uncang, oh yang kaki gini Kakinya ya. gitu, jadi di Mainin lemari ini, duduk kaki di ya. lemari nih, kakinya gini-gini sambil ngeliatin teman gue.
Gue langsung merinding, sumpah itu situ gue langsung merinding. Orang posisinya malam sih itu masih jam 8 sebenarnya, masih jam 8. Ini juga Aduh, merinding. Cang-cang anggi gitu. langsung cang-cang anggi ngeliatin. Nah akhirnya dia komunikasi lah sama si cewek itu, kayak udah pergi, jangan ikutin lagi, dia orang baik, dia juga nggak apa-ngapain lu juga kok. Masih di situ batu. Akhirnya panggil senior gua itu dia bisa juga kayak gitu, cuma mungkin secara keilmuan dia lebih tinggi gitu ya. Iya. Dipanggil lah, bener dia ngeliat masih ada cewek itu sama senior gua, bisa tuh diusir, pergilah. Teman gua masih kayak gitu, sakit, dan dia di situ ngomong bahasa Sunda, di situ nggak ada yang bisa bahasa Sunda kan. Orang Jawa semua. Iya, dia ngomong itu, seingat gue dia ngomong suku aing sakit gitu kan. Pas senior gue masuk ke kamarnya, makin ngamuk, ngomong gini, naon sih ya, gue lupa sih bahasa Sunda gimana ya, ngapain lu kesini, pergi kayak gitu. Langsung kayak diusir gitu, dibentak-bentak kan. Senior gue yang orang bisa ini, akhirnya senior gue keluar, dia di luar tuh nyeduh kopi pahit, ngerokok, diam di situ. Lumayan lama tuh, mungkin sekitar setengah jam dia diam ya di situ. Terus senior gue ngomong, ini mah susah, panggil aja orang tuanya gitu, ini makanya harus sama orang tuanya, dia bilang gitu. Akhirnya jam 12 malam gue nelfon orang tuanya. Lu tahu rumahnya di mana? Di Salem Brebes itu, Purwokerto, jaraknya 2 jam. Jauh banget anjing. Baru nyampe berarti jam 2 malam. Ya akhirnya ya udah, mau nggak mau orang tuanya pas gue telepon langsung buru-buru ke Purwokerto tuh, jam 2 malam nyampe. Nah pas orang tuanya datang, nah pokoknya selama nunggunya itu gue ya udah nenangin dia, megangin dia biar nggak berontak, biar nggak apa gitu. Nah selama 2 nunggu itu jam dia tuh. wah, dia teriak-teriak terus dah, suku aing sakit, naon sih mana, keluar gitu kan. Orang-orang di situ dibentak-bentak dah pokoknya. Akhirnya orang tuanya datang nih jam 2 pagi ke Purwokerto, sampai ke sekretariat. Bener baik, pas emaknya datang, itu yang masuk cuma emaknya doang, bapaknya di luar. Emaknya datang, diem. Nah, akhirnya gue penasaran lah, gue ngulik lah, maksudnya kok bisa nih, emang ada apa sih nih si anak ini gitu. Gue nanya ke emaknya, ternyata emang dia dari sejarah, garis turunan itu ada yang ngejagain dia. Nah pas perjalanan kemarin ke Pemalang itu banyak yang ngikutin dia, dan itu jumlahnya banyak banget, ratusan ada. Dan hal apa sih dia ngikutin? Karena mungkin dia orang bisa ya, maksud dia orang yang punya daya kelebihan, tarik dia lah. punya daya tarik lah ya. Iya. Kayak ini ada yang ngikutin dia nih gitu, dia ada daya tariknya. Jadi paling itu banyak, ada ada mungkin kalau dihitung kayak ada ratusan. Makanya dia ngerasa kesakitan karena di alam dia tuh posisinya kayak diikat semua, tangannya diikat, terus kakinya diikat gitu. Makanya dia kesakitan di paha, apalagi paha itu kali diikat yang paling kenceng gitu. Nah sama emaknya tuh ya gue nggak tahu ya dia gimana cara netralinnya. Pokoknya karena emang yang bisa jadi pongnya emaknya. Pas gue cerita sama emaknya, oh ternyata dia emang orangnya sering kayak gini. Dia kalau badannya nggak kuat, yang dalamnya nggak berontak, itu yang bisa nanganin cuma emaknya doang, orang lain nggak bakal bisa. Di kampungnya dulu sebelum dia mondok juga, itu mau orang sepinter apapun juga nggak bisa nyembuhin dia, cuma bener-bener emaknya. Emang bener emaknya ke situ nggak lama juga. Kalau Biasa emaknya lagi gitu. mati gimana ya? Itu gue juga mikir ke situ tuh, kalau emak ini Bisa sekeluarga lo mati. nah, itu gue juga mikir kayak situ sih, kasian juga. Tapi misalkan pintunya di emaknya bang. Di emaknya. Kalau emaknya mati, ya anaknya gimana? Ya diinjak. Nah itu makanya, wah itu gue kasihan banget sih. Itu gue baru tahu ternyata emang dia anak yang punya ilmu spesial kayak gitu. Dia Itu dijagain dia. itu. Males banget gue bergabung sama gitu-gituan tuh. Gue abis dari situ yang tadi biasa sama dia, gue jadi ngeri ngajak dia kemana-mana. Jadi ngeri gue ngajak dia mana, malah dia mas frontalan be orangnya lagi. Ya kalau misalkan dia ke tempat mana nih kayak gini, ada yang ikut begitu, dia kumat, terus siapa yang bisa? Kan PR banget nih. Itu sih Ngecat cerita gue itu. mamanya. Itu pertama kali Lagi gue lihat batu udah tahu orang ini. acara begitu kan biasanya khusus acara gitu mah. Wah lu ngikut. Justru sebenarnya awalnya nggak distrek tuh kalau kata mamanya tuh di perjalanan udah ada yang ngikut. Jadi emang gue jalan tuh ada satu daerah di mana itu tempat makam keramat, dan makam keramat itu banyak monyet-monyetnya, dan jin yang nempel ke dia itu jin monyet emang. Tuh nggak distrek situ. Puncaknya lagi pas nonton sintren, makin banyak yang ngangkut kan. Sintren mah kan emang tempatnya gitu ritual iya, gitu kan ritual gitu emang ngundang jin kan. Orang kan dirasukin yang joget itu, jadi dia joget-joget nggak sadar orangnya yang joget itu, yang joget itu jinnya. Menurut kebudayaan sana gitu.
Itu sih. Tahu pertama udah kali tahu gua. ada yang orang lagi ngaji, lu ke sintren. Ada pilihan nih, ada sholawat, ada sintren gitu kan. Ibarat mau nih, milih ibarat sintren lu ada gitu. majelis, ada party nih. Milik party. Bilang party. Udah Ya, lu habis duit lu. ya habis lu teler Habis mabuk lu. gitu kan. Makanya coba lu ke majelis dapat pahala, dapat Pahala. batu. Malah dapat kacang pulang tuh kan. Justru dapat ya. Ya, doang sih Enak-enak cerita dapat gua. kacang,